Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Jika perlu kita langsung menikah saja. Seisi ruangan bangkit dari duduknya ketika melihat Alan masuk. Kepala mereka tertunduk memberi hormat yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Alan. Silahkan duduk, ucap Alan mempersilahkan. Rapat dimulai. Salah satu karyawan yang ditunjuk mulai menjelaskan penjualan bulan ini sesuai permintaan Alan. Setelah 15 menit menjelaskan rapat akhirnya selesai. Semua orang menatap Alan yang hanya diam tanpa berkata apapun. Pak, tegur Alana sopan. Siapa yang menyuruh kalian menjual barang dengan harga begitu tinggi? Tanya Alan pelan namun terdengar menakutkan. Kami melihat harga pasaran, Pak, jawab pria yang tadi menjelaskan di sepanjang rapat. Kau Bayu, manajer eksekutif pemasaran. Kau dari Jakarta dan dipindahkan ke sini karena kinerjamu. Mengapa kau bisa salah membaca harga pasar? Tanya Alan menatap Bayu, karyawan pria yang tampak berkeringat dingin. Maaf, Pak, jawabnya menundukkan kepalanya. Ini Bali, harga pasar di setiap daerah itu berbeda. Jangan samakan harga pasaran di Jakarta dan Bali itu sama. Tegas Alan menatap bawahannya dingin. Perbaiki semua kesalahan ini dan buat penjualan kita naik jika kau tidak mau kehilangan pekerjaanmu. Lanjut Alan kemudian pergi begitu saja. Maaf, kami duluan, ucap Alana menunduk yang dibalas sopan oleh karyawan yang lain. Alana segera pergi menyusul Alan. Ia tahu atasannya itu sangat marah melihat penjualan barang di Bali sangat rendah dibanding cabang daerah lain. Apa jadwal saya? Tanya Alan ketika mereka sudah sama-sama berada di mobil. Jadwal Anda kosong, Pak, jawab Alana melihat iPad di tangannya. Bacakan sampai 1 minggu ke depan, pinta Alan seraya membuka jas yang ia pakai. Jadwal Anda, Alana terdiam melihat jadwal Alan yang kosong. Alan tersenyum singkat melihat kebingungan Alana ketika melihat jadwalnya. Bagaimana tidak mereka 1 minggu di Bali sedangkan pekerjaan Alan hanya butuh waktu 1 hari? Lantas 6 hari untuk apa? Ada apa? Tanya Alan membuat Alana tersadar dari kebingungannya. Jadwal Anda kosong, Pak, jawab Alana masih dengan raut wajah bingungnya. Tidak perlu bingung begitu. Jadwal yang kau buat kemarin itu saya reschedule untuk bulan depan. Jelas Alan tersenyum senang. Lalu 6 hari ke depan apa yang akan kita lakukan? Maksud saya apa yang akan Anda lakukan? Tanya Alana meralat ucapannya. Liburan? Aku sedang butuh itu saat ini, jawab Alan menghela nafas panjang. Alana baru saja ingin bertanya namun lebih dulu dipotong oleh Alan.
Aku mengajakmu untuk menemaniku liburan sebagai bawahan. Tapi jika kau ingin lebih ya tidak apa-apa. Potong Alan tahu apa yang ingin Alana tanyakan. Tidak, Pak, sahut Alana cepat. Tidak, ulang Alan mengangkat alisnya. Maksud saya, iya, saya akan menemani Anda liburan, jawab Alana tergagap. Sebagai, tanya Alan melirik Alana yang semakin gugup. Bawahan Anda, jawab Alana dibalas manggut oleh Alan. Tolong ke pantai, perintah Alan pada sopir yang mengemudikan mobilnya. Baik, Pak, balasnya sopan. Alana menarik nafas kemudian membuangnya perlahan, ia harus lebih memahami atasannya itu. Menurut Alana, Alan adalah pria yang aneh karena bisa baik, galak, tegas, dan juga sering humoris. Deburan ombak disertai terpaan angin pantai membuat pikiran Alan merasa jauh lebih tenang. Meski banyak pengunjung, Alan tetap bisa menikmati keindahan pantai Kuta Bali itu. Sementara Alana, gadis itu tampak berdiam diri sambil terus memperhatikan sang bos yang tampak menikmati kesejukan siang menuju sore hari itu. Alana, panggil Alan menoleh ke belakang di mana Alana berada. Iya, Pak, sahut Alana mendekati Alan. Bisa saya bertanya sesuatu? Tanya Alan menatap Alana dengan mata yang menyipit karena panas matahari. Silahkan, Pak, jawab Alana sopan. Kau percaya cinta pada pandangan pertama? Tanya Alan membuat sekretarisnya bingung. Tidak, Pak, jawab Alana menggeleng kecil. Kenapa? Kenapa kau tidak percaya cinta pada pandangan pertama? Tanya Alan menatap Alana penuh arti. Karena saya tidak pernah merasakannya, jawab Alana jujur. Jadi kau tidak merasakan cinta ketika melihat saya pertama kali? Tanya Alan semakin membuat Alana kebingungan. Maksudnya, Pak, tanya Alana balik. Alana, saya merasakan cinta pada pandangan pertama ketika saya melihatmu untuk pertama kali hari itu. Jawab Alan menatap mata Alana dalam. Maaf, Pak, entah Alana harus membalas apa, ia hanya bisa meminta maaf saja. Alan meraih tangan Alana dan menggenggamnya dengan lembut. Darah Alana berdesir, jantungnya berdetak cepat dan nafasnya terasa sesak ketika Alan terus memegang tangannya. Kau punya pacar? Tanya Alan menatap Alana yang terus menundukkan kepalanya. Alana menarik nafas, ia memejamkan matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Alana pelan bahkan hampir teredam oleh suara angin pantai. Mau jadi pacar saya? Tanya Alan frontal. Seketika Alana melepas tangan Alan dari tangannya, ia menunduk sopan lalu pergi dari hadapan Alan.
Alan buru-buru mengejar Alana. Ia memegang pergelangan tangan gadis itu sehingga mau tidak mau Alana menghentikan langkahnya. "Alana, tunggu, dengarkan saya," ucap Alan memegang tangan Alana kuat. "Sakit, Pak." Adu Alana menggerakkan tangan kanannya yang terasa sakit. "Maaf, tapi tolong dengarkan saya," pinta Alan lagi. "Saya tidak main-main dengan ucapan saya, Alana. Saya sungguh mencintai kamu. Bahkan jika perlu kita langsung menikah saja agar kamu percaya." Pungkas Alan sampai merubah panggilan terhadap Alana. Alana terkejut mendengar ucapan Alan yang terkesan terburu-buru. "Menikah, gampang sekali pria itu mengatakannya. Saya baru bekerja dengan Anda selama 1 bulan, Pak. Bagaimana mungkin Anda bisa mencintai bahkan mengajak seorang gadis menikah hanya dalam 1 bulan?" Timpal Alana menatap Alan dengan tatapan aneh. "Tentu saja mungkin. Saya mencintai kamu karena sifat netral kamu, sifat baikmu dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan." "1 bulan itu lebih dari cukup untuk saya mengetahui segalanya tentang kamu, Alana," ucap Alan membuat Alana terdiam. "Saya akan kasih kamu waktu, Alana. Kamu bebas melakukan apapun. Atau mungkin kamu mau tahu ketulusan hati saya, silahkan saja." Lanjut Alan memegang bahu Alana yang terlihat ragu-ragu. Alana tidak menjawab. Ia menunduk sopan kemudian pergi meninggalkan Alan lagi. Kali ini Alan tidak mengejarnya. Ia berdiri menatap punggung gadis itu yang perlahan menjauh. Semoga saja Alana bisa tahu ketulusan hatinya. Ia benar-benar sudah yakin dengan perasaannya. Sementara Alana, gadis itu terus berjalan menyusuri pasir pantai yang terasa lembut. Semakin menjauh dan menjauh sampai ia tidak sadar jika kakinya sudah melangkah jauh dari tempatnya bicara dengan Alan tadi. Sampai kegelapan sore hari mulai menyelimuti langit pantai. Alana tersadar dan melihat di sekitarnya tidak ada pengunjung seperti pantai yang ia lihat tadi ketika bersama Alan. "Astaga, aku sangat jauh melangkah," gumam Alana menoleh ke belakang dan melihat banyak pengunjung. Alana segera berbalik untuk kembali ke tempat awalnya, namun baru saja selangkah tiba-tiba ada 2 orang turis asing yang menjegat jalannya. "Permisi, Nona, mau kemanakah Anda?" tanya turis itu menatap Alana dengan tatapan lapar. "Maaf, saya harus pergi." "Permisi," jawab Alana asal. "Mengapa terburu-buru, Nona? Mari bersenang, senang dulu," ajaknya berusaha memegang tangan Alana. Alana sungguh ketakutan, melihat 2 orang asing yang terus menatapnya dengan tatapan genit dan lapar. Alana bersiap untuk lari. Ia melihat kedua turis asing itu tengah tersenyum padanya.
Alana mendorong salah satu turis itu kemudian berlari dengan cepat. "Hei, jangan lari, tunggu!" teriak kedua turis itu sambil terus mengajar Alana. Alana terjatuh ketika tanpa sengaja kakinya menginjak duri. Ia meringis memegangi kakinya yang mengeluarkan darah. "Oh ya ampun, Anda terluka, Nona. Sini biar kami obati," ucap kedua turis yang ternyata sudah berada di depan Alana. Seluruh badan Alana bergetar. Ia berusaha untuk lari tetapi rasa sakit di kakinya membuatnya sulit untuk berdiri. Hal itu justru ditertawakan oleh dua pria asing yang merasa menang melihat Alana tak berdaya. "Nona, mari saya bantu," ucap pria asing itu berniat untuk menyentuh Alana. Alana memejamkan matanya ketika tangan putih dan besar itu hampir menggapai bahunya. Alana tidak merasakan apapun menyentuh bahunya, tetapi ia justru mendengar suara seseorang di sebelahnya. "Maaf, kenapa kalian mengganggu istri saya?" tanya Alan menatap dingin kedua turis asing itu. "Jadi dia istri Anda? Tadi dia tersesat jadi kami berniat menolongnya." "Mungkin istri Anda salah paham," balas turis asing itu berbohong. "Mungkin, tapi istri saya tidak mungkin sampai ketakutan seperti ini jika kalian berniat menolong." Pungkas Alan menatap tajam kedua turis yang tampak saling melirik. "Jika kalian berani menyentuhnya sedikit saja, maka saya akan membuat kalian tidak bisa kembali ke negara asal kalian," lanjut Alan mengancam. Tanpa banyak bicara, kedua turis itu lari meninggalkan Alan dan juga Alana karena ketakutan. Alan menghela nafas ketika melihat turis-turis yang lari terbirit-birit karena takut. Pandangan Alan beralih pada gadis yang berada di sebelahnya sambil memegangi kaki. "Kamu tidak apa-apa, Alana?" tanya Alan berjongkok di hadapan gadis itu. "Iya, Pak, terima kasih," jawab Alana lirih. "Ayo kita pulang, ini sudah sangat sore," ajak Alan berjalan duluan. Ia tidak tahu jika Alana benar-benar kesulitan berdiri. Alana menatap punggung Alan yang perlahan menjauh. Ia berusaha untuk berdiri. Namun sakit di kakinya semakin terasa, bahkan darah yang keluar pun semakin banyak. Alan menoleh ke samping dan tidak menemukan gadis itu. Akhirnya ia menoleh ke belakang lagi dan melihat Alana masih duduk di pasir sambil memegangi kakinya. Tanpa banyak bicara, Alan segera menghampiri Alana dan melihat luka di kaki gadis itu. Awalnya ia kira Alana hanya berpura-pura kesakitan saja, tapi ternyata memang sungguhan kakinya tertusuk duri. "Darahnya lumayan banyak, kamu harus segera diobati," ucap Alan setelah memeriksa luka Alana. "Iya,
Pak, balas Alana mencoba untuk berdiri tetapi lagi-lagi ia terduduk di tempatnya karena kesulitan. Biar saya bantu, ujar Alan mengambil ancang. Ancang menggendong Alana ala bridal style. Alana refleks melingkarkan tangannya di leher Alan. Tatapan matanya terpaku melihat bosnya itu. Namun ia buru-buru mengalihkan pandangannya ketika tanpa sengaja pandangan mereka bertemu. Pegangan yang kuat jika tidak ingin jatuh, ucap Alan berbisik. Alana mengeratkan pegangan pada leher Alan karena takut jatuh. Alan menahan senyum melihat bagaimana tingkah Alana yang membuatnya semakin suka pada gadis itu. Bersambung.